Oke, jadi ini adalah Huawei MatePad Air, tablet yang kata Huawei ini bisa dijadikan sebagai pengganti laptop. Karena di dalam paket pembeliannya dan juga aksesorisnya, kalian udah dapat keyboard, terus juga ada mouse, dan ada stylusnya juga. Tapi, bosen nggak sih tiap tahun ketika Huawei ngeluarin MatePad pasti kampanyenya ya itu aja, a PC-like experience. Tapi saya bisa mewajari sih ya kenapa Huawei selalu bikin campaign kayak gitu. Alasannya simpel. Branding. Huawei pengen kalau kita dengar kata MatePad, alam bawah sadar kita itu langsung tahu kalau MatePad adalah tablet Huawei yang bisa gantiin laptop. Sama kayak iklannya Telkomsel, dari dulu jinglenya selalu kayak gitu. Dari Telkomsel. Bahkan kalau misalkan saya cuma jingle kalian pasti familiar dengan suara itu. Karena iklannya itu berulang-ulang dan selalu ada di video outronya. Nah, makanya Huawei bikin campaign juga kayak gitu. Bahkan kalau kita lihat di line up-nya seri MatePad, semua tagline-nya itu a PC-like experience. Tapi Huawei bikinnya juga nggak asal taruh kata a PC-like experience, tabletnya tetap dikasih fitur-fitur yang bisa digunakan untuk pengganti laptop. Kayak WPS-nya sekarang juga udah versi PC, aksesorisnya juga udah bisa kalau digunakan untuk menggantikan laptop. Tapi nanti akan saya jelaskan lebih detail. Dan si Huawei MatePad Air ini adalah line up terbarunya Huawei MatePad yang kelasnya ada di flagship kill di rentang 7-8 jutaan. Di rentang 7-8 jutaan dia rasanya udah flagship dan kayaknya dia bakalan jadi standar baru tablet yang proper di kelas harga segitu. Kenapa seperti itu? Kita bahas dulu dari sisi desain. Kalau kata Huawei MatePad Air, R ini stand for aesthetic, innovation, dan juga refreshing. Kita bahas dari kata aesthetic dulu. Dia emang punya desain yang khas Huawei banget dengan desain yang simple, minimalis, tapi elegan. Untuk ketebalannya cuma 6,4 mm dengan bobot 508 gram. Kalau sama aksesoris keyboard cuma 888 gram, lebih ringan dari laptop jelas dan lebih ringan kalau dibandingkan dengan iPad Pro yang hampir 1 kg. Untuk varian warnanya sekarang ada yang baru warna putih. Dari dulu kan Huawei MatePad itu selalu hitam ya. Nah sekarang buat kalian yang pengen beda ada Huawei MatePad yang warna putih juga. Layarnya juga lebih gede sekarang dengan dimensinya itu 11,5 inch full view display dengan refresh rate 144 Hz. Refresh rate yang biasanya ada di tablet flagship. Beberapa flagship malah kadang ada yang 120 Hz saja. Untuk resolusinya dia ada di 2,8K dan color akurasinya P3 Color Game Mode. Jadi kalau kalian gunakan untuk entertainment entah itu Netflix, YouTube itu enak ya karena warnanya itu pas. Aspek rasio dari layarnya 3:2 jadi lebih lebar dari Huawei MatePad 11 yang punya aspek rasio 16:9. Dengan aspek rasio 3:2 base layarnya jadi kelihatan gak begitu tebel ketimbang Huawei MatePad 11. Selain itu rasio layar 3:2 manfaatnya lumayan banyak kayak split screen bisa lebih efisien. Kalau dibuat Excel kolom yang terlihat bisa lebih banyak. Kalau buat baca artikel space-nya juga lebih kelihatan dan lebih nyaman untuk dibaca. Ngomongin soal nyaman, layarnya ini juga udah nyaman kalau kita pakai lumayan lama karena dia udah ada sertifikasi UV Vehicle Free dan juga low blue light. Selain itu, kalau kalian ngerasa layarnya ini kurang gede, kalian bisa extend lagi ke monitor. Bisa pakai USB ataupun pakai wireless karena dia udah support buat eksternal monitor. Misal di kantor mau presentasi bisa connect ke monitor yang lebih gede aja. Atau kalau misalkan ketika kerja ngerasa layarnya kurang gede ya tinggal dicolokkan ke monitor yang lebih gede juga untuk pakai Word, Excel ataupun PowerPoint. Dari sisi layar udah flagship. Sekarang coba kita lihat spesifikasi dapur pacunya. Jadi untuk chipset dia pakai chipset flagship tapi yang agak lama dengan Snapdragon 888. Wah, bukannya Snapdragon 888 ini chipset gagal ya, chipset yang gampang panas. Tapi anehnya di Huawei MatePad Air ini enggak. Kita coba lihat dulu lah untuk performanya. Antutu versi 10-nya dia dapat skor hampir 800.000, Geekbench single core dapat 892, multicore-nya 3470 dan untuk 3D Mark test-nya kalian bisa lihat skor-skornya di sini. Lanjut kita coba di CPU throttle selama 30 menit. Hasilnya memang fluktuatif, tapi kalau kita lihat warnanya ini nggak ada yang warna orange atau bahkan merah. Jadi fluktuatifnya masih di angka aman. Tapi apalah artinya benchmark sintetis ya. Jadi sekarang langsung aja kita coba si Huawei MatePad Air ini untuk main game. Seperti biasa, pertama kita coba dulu di game Genshin Impact dengan grafiknya medium dan 60 FPS-nya aktif. Dan kalau kita lihat di sini dia dapat average FPS 60, drop FPS-nya cuma ada di 50-an. Grafiknya medium loh ini ya, bukan low. Jadi masih angka aman. PUBG dia dapat settingan smooth extreme untuk average FPS dia dapat 60, drop FPS-nya ada di kisaran 43. Mobile Legends kita coba di grafik ultra, refresh rate-nya ada
berada di high dan hasilnya untuk average FPS juga aman 60, drop FPS-nya cuma di angka 59. Lanjut ke game Ragnarok Origin, grafiknya high dan di sini dia juga nggak ada masalah. Average FPS itu 60, drop FPS-nya hanya di 48 FPS. Kenapa kita tes game Ragnarok juga? Karena ketika PO Huawei nanti bakal ada Ragnarok Origin gift pack senilai 400 ribuan yang isinya 3 kupon pet dan pet super, 3 pack optional disk dan potion bintang 3. Gift packnya ini bisa didapatkan khusus untuk pengguna MatePad Air di App Gallery Gift Center selama periode pre-order aja. Jadi kalau dapat bonusnya tapi ternyata ketika kita mainkan Ragnarok patah-patah kan ya buat apa? Untungnya enggak tadi ya. Lanjut, setelah kita hajar Huawei MatePad Air ini dengan stress test dan juga main game secara terus-terusan, sekarang waktunya kita coba lihat untuk suhu surface permukaannya menggunakan flip. Untuk suhu tertingginya di bagian layar itu 38,8 derajat Celcius, bagian belakangnya 41 derajat Celcius aja. Padahal ini tadi adalah stress test atau pemakaian yang benar-benar full. Kalau kalian gunakan cuman editing video, terus juga browser Office, suhunya nggak bakalan segitu. Sekarang kita bahas kenapa si Huawei ini kasih branding MatePad-nya ini dengan a PC-like experience. WPS-nya, fitur ini sebenarnya udah ada ketika saya bahas MatePad 11 kemarin, namanya adalah WPS PC. Intinya WPS yang biasanya di tablet atau smartphones itu versi mobile. Nah di MatePad Air dan juga MatePad 11 kemarin bisa versi PC atau laptop yang memang lebih advance dibandingkan versi mobile. Dan sejauh yang saya tahu, WPS PC ini cuma eksklusif kerjasama Huawei dan juga WPS yang hanya ada di MatePad Air dan juga MatePad 11. Dari segi tampilan, UI-nya beda banget. Di mobile ya biasanya lebih simple tapi nggak lengkap fiturnya. Di MatePad Air lebih advance, pilihan toolsnya lebih lengkap juga. Contohnya di WPS Words kita bisa insert margin dan tools desktop lainnya. Nah di WPS Office ini kalian juga bisa manfaatin fitur multi Windows dokumen Office. Fitur ini bisa dipakai kalau kalian punya satu dokumen yang perlu dibandingkan dengan dokumen yang lain. Caranya kita tinggal buka aja dua dokumennya lalu drag aja tab di atas ke bawah dan tab tersebut akan menjadi window sendiri. Kemudian lakukan hal sama untuk dokumen yang lainnya dan kita bisa lihat dua window di layar. Kalau udah kita tinggal resize sesuai kebutuhan dokumen mana yang mau kita bandingkan, mau lebih dari dua window juga bisa. Bahkan kita bisa minimize dokumennya, kita bisa pilih dokumen mana yang mau kita buka nanti, jadi udah kayak kerja di laptop beneran. Terus di PowerPoint kita bisa insert animasi dan play serta preview animasinya. Di Excel kita bisa insert pivot table, terus ada VLOOKUP, conditional formatting dan juga rumus kompleks lainnya. Intinya dengan WPS PC ini si Huawei MatePad Air ini bisa mengcover kegiatan Office kalian yang biasanya hanya ada di desktop. Part lain yang juga termasuk flagship adalah audio. Jadi untuk audionya Huawei pakai Huawei Whiston 8.0 algorithm dengan quad speaker yang suaranya udah oke banget untuk sekelas tablet 7 jutaan, kira-kira kayak gini suaranya. Bukan cuma itu, kameranya sekarang udah ada fitur Full Cam 2.0 yang bisa membuat wajah kita tetap di tengah, fitur yang biasanya juga hanya ada di tablet flagship yang 10 juta ke atas lah. Kameranya juga punya spesifikasi yang mumpuni dengan 13 megapiksel kamera belakang, 8 megapiksel kamera depan. Oh ya, untuk ngetik-ngetik Huawei juga udah sediain keyboard yang agak beda ya dengan MatePad 11 kemarin. Jadi keyboardnya sekarang detachable seperti ini, mirip kayak punyanya si iPad. Jadi kalau misalkan kalian pengen ngetik dari jauh kayak gini karena keyboardnya Bluetooth juga bisa. Untuk keyboardnya saya nggak ada komplain, travel distance-nya ada di 1,5 mm dan feel-nya untuk sebuah keyboard eksternal dia udah mirip-mirip feel yang ada di keyboardnya laptop. Shortcut-shortcutnya juga lumayan lengkap dengan copy paste dan juga tombol shortcut function kayak di laptop. Selain bundling keyboard, dia juga ada bundling kayak mouse dan juga si stylusnya ini. Kalau mouse ya di laptop itu biasanya kita dapat bundling juga lah. Tapi nggak semua laptop 7 jutaan itu memiliki stylus, bahkan nggak semua laptop itu 7 jutaan udah touchscreen. Jadi udah bener-bener lengkap, Huawei kayak serius banget pengen punya branding MatePad-nya ini bisa gantiin laptop. Ngomongin Huawei M Pencil-nya, wah ini responsif dan juga berguna banget, apalagi kalau dipakai di Huawei Note. Di Huawei Note-nya ini juga banyak tools yang berguna. Toolsnya ada laser pointers, kaca pembesar, crop gambar, dan lain-lain. Dan di Huawei Note-nya ini juga bisa dipakai buat import dokumen yang support PDF. Selain itu, kalau kita punya file yang tulisan tangan kita, di Notes-nya itu kita bisa search kata kuncinya pakai tulisan tangan juga. Keren ya.
Lanjut untuk konektivitas, Wi-Fi-nya jelas sudah pakai Wi-Fi 6, Wi-Fi yang terbaru. Bluetooth-nya juga udah Bluetooth low power versi 5.2. Untuk kapasitas baterainya gede ya, 8300 mAh. Dan ketika kita coba video playback, dia bisa tahan sekitar 12 jam. Ini masih oke ya. Selain itu, charge-nya juga udah dikasih yang 40 watt super charge. Biasanya untuk tablet harga 7 juta, bahkan ada yang 10 juta. Mentok itu di 27 watt, tapi Huawei kasih 40 watt super charge. Yang ketika kita coba ngecas 10 ke 100% itu cuma butuh waktu 1 jam 8 menit. Untuk baterai 8300 udah lumayan cepet. Dan kalau kalian ngikutin channelnya DKD, pasti kalian tahu kalau saya selalu bilang ekosistemnya Huawei itu termasuk yang paling the best. Salah satu yang paling the best. Karena dia seamless sesuai dengan nama OS-nya, Harmony OS, yang dia bisa berharmoni antar device dengan sangat baik. Contohnya sama FreeBuds 5 yang juga bakalan di launch ini. Kalau mau pairing tinggal buka aja super device-nya, nanti dia pop up FreeBuds dan geser FreeBuds-nya ke Super Hub. Beres. Oh ya, kalau kalian pengen pakai Huawei Pad Air-nya ini di cafe atau di lingkungan environment yang rame, kalian bisa pakai FreeBuds 5-nya juga. Karena si Huawei FreeBuds 5 ini cocok banget dengan MatePad Air. Yang pertama, bentuk lekukan dari FreeBuds-nya yang seamless, bikin nyaman dan gak sakit kalau dipakai. Yang kedua, FreeBuds-nya ini ada driver ultramagnetic yang bisa menghasilkan bass rendah sampai 16 Hz. Yang kualitas suara bassnya itu low dan juga empuk banget. Yang ketiga, ada fitur Ultra Wide Frequency Adaptive Equalizer yang bisa nyesuaiin suara yang dihasilkan sesuai dengan kecocokan status pemakaian dan tingkat volume. Dan untuk sertifikasinya, dia juga udah punya sertifikasi Hi-Res. Oke lah, jadi mungkin cukup segitu aja video review dari Huawei MatePad Air. Harganya ketika launch dia dibanderol di 7 jutaan dengan semua aksesoris lengkap untuk menggantikan laptop kayak keyboard, mouse, dan stylus juga. Di laptop yang 7 jutaan seingat saya belum dapat touchscreen dan juga stylus. Terus di harganya ini spesifikasi yang diberikan juga cukup oke dengan chipset flagship Snapdragon 888, RAM-nya udah 8GB dengan storage yang sayangnya 128GB ya. Misalkan Huawei mau kasih SKU opsi kayak 256 atau 512, menurut saya akan lebih oke lagi. Tapi kalau misalkan kalian pengen expand ya bisa pakai OTG atau bisa pakai kayak semacam flash disk eksternal. Tapi selain itu semuanya overall udah bagus untuk harganya. Baterainya 8300 mAh, gede banget. Quad speaker, layarnya 144 Hz, resolusi 2,8K dengan aspek rasio yang cukup unik 3:2 full view display, performanya kenceng dan coolingnya mampu menghandle panasnya Snapdragon 888. Terus ada fitur WPS-PC-nya juga yang bikin kita bisa pakai tablet aja untuk full kerja. Dan intinya kalau saya punya uang 7 jutaan, saya disuruh milih laptop atau tabletnya Huawei MatePad Air. Kayaknya saya bakalan pilih Huawei Pad Air ini karena dia lebih ringan, tapi aksesorisnya lebih banyak. Karena sejauh yang saya tahu belum ada laptop 7 jutaan yang fiturnya selengkap Huawei MatePad Air ini. Belum ada stylus dan touchscreen. Dan dibandingkan dengan tablet lain di kelas harga yang sama, menurut saya Huawei ya itu tadi seperti yang saya bilang, dia bisa menjadi standar proper untuk tablet di kelas 7 jutaan. Karena dia udah lengkap dan ada beberapa software yang bisa menggantikan PC kayak WPS-nya tadi. Oh ya, untuk pre-order Huawei ini bakalan dimulai dari 14 Juli sampai 28 Juli 2023. Dan ketika PO seperti biasa banyak bonus ya kayak yang tadi, keyboard, stylus, Bluetooth mouse, dan juga in-game voucher Ragnarok Origin senilai 400.000 dan Huawei Cloud Storage 200GB untuk 1 bulan. Dan totalnya aksesoris tadi itu senilai 3,5 juta rupiah. Wah, kayak biasa ya, Huawei itu kalau launching pasti selalu ngasih banyak bonus. Saya Dika Stemdi and see you on the next video. Bye-bye.